Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Jo. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan yang sehat, tidak kurang oleh suatu apapun, dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan-urusannya. Hari ini Bang Jo lagi santai nih, lagi santai di luar sambil melaksanakan tugas santai, ya. Nah, Bang Jo dengar ini kabarnya pembahasan nasab Bani Alawiyah ini sepi. Tidak sepi. Ya, tidak ada yang sepi ya, tetap ya. Karena memang sanksi sosial ya bagi si pencuri nasab, yaitu Bani Alawiyah, Ba'alawi, itu harus disematkan pada nama mereka. Karena memang mereka itu ya, leluhur mereka sampai mereka sendiri ya memang cocok itu, memang patut gitu, memang patut, dan sudah terbukti bahwasanya mereka itu mencantolkan nasabnya itu ya kepada yang bukan leluhur mereka, apalagi mencantolkan nasabnya itu ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ya. Nah, ini fatal ini, dan ini dosanya bukan main-main loh, besar loh. Ahlul neraka ini sama dengan muhibinnya gitu, yang membenci ahlul bait yang benar ya, malah memuja si pencuri nasab ya, yang tidak benar, ras Yahudi, suku Yahudi, imigran Yaman, Habib ras Yahudi, suku Yahudi, bahwa misalnya mereka tersambung kepada Rasulullah. Nah, ini dosanya besar. Saya kalau Kiai Imad ataupun siapapun berhenti berjuang ya, untuk membongkar nasab-nasab mereka, ini saya sendiri pun saya maju terus. Kalau kepada saya, mereka harus bercerita anatomi tubuh. Salah satu anatomi tubuh, peredaran darah ya, sel-sel ya. Karena apa? Karena mereka mengaku keturunan Rasulullah. Jadi mereka bercerita jasadnya Rasulullah, darahnya Rasulullah. Makanya saya fokus kepada itunya. Anatomi tubuh, tes DNA ya. Mereka bercerita pengakuan kepada keturunannya Rasulullah. Rasulullah itu mempunyai tubuh, mempunyai darah ya. Jadi saya masuk ke situnya. Saya tidak mau menolak kitab. Saya menolak kitab. Apalagi kitab-kitab yang ditulis oleh manusia ya. Berbeda dengan Al-Quran dan hadis, itu kitab-kitab yang lain urusannya, ilmu dan hukum di situ ya. Tapi kitab-kitab tentang nasab, ini kitab-kitab tentang nasab saya menolak. Saya menolak ya. Saya tidak menolak secara 100%. Tapi saya menolak secara 50-50, 50%. Karena apa? Itu ciptaan manusia. Nah, sementara di nasab sendiri, keturunan sendiri, dia bercerita masalah anatomi tubuh. Ya, dia bercerita masalah gennya gen Rasulullah. Nah, ini kita yang masuk ke situ, saya masuk ke situ. Jadi kalau mau membantah daripada perkataan saya mereka itu ras Yahudi, tunjukkan DNA. Ya, saya nggak mau kitab-kitab nasab, saya tolak. DNA kalian tunjukkan. Maka saya katakan, baik kiai, baik ustadz, baik gus ya, ini apabila membela nasab mereka, mengakui atau berhusnuzon kepada mereka, tetap mengatakan mereka itu ahlul bait atau apa, ini ustadz, kiai, gus bangsat, bajingan ya. Terus terang saya katakan, ini bajingan. Karena apa? Karena orang yang mengaku keturunan Rasulullah padahal dia suku Yahudi, ini tetap dibela. Jadi di mana letak keimanan dan keyakinannya kepada Rasulullah, pembelaannya kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Di mana? Bahkan tanpa mereka sadari, mereka ikut mencemooh Rasulullah dengan membela ras Yahudi, imigran Yaman,
Habib-habib ras Yahudi. Tanpa mereka sadari, mereka ikut membela. Tanpa mereka sadari, mereka berani menentang kebenaran. Kebenaran bagi saya adalah tubuh manusia itu sendiri, ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah itulah kebenaran. Allah lah kebenaran. Jadi Allah menciptakan manusia yang di dalam diri manusia itu ada anatomi tubuh. Yaitu darah merah, darah putih, sel, daging, tulang. Ya. Jadi kalau saya bilang ya, memang ini oknum-oknum kiai, oknum-oknum ustadz, oknum gus ini bangsat, bajingan dengan membela-bela mereka ya, ras Yahudi. Ya. Kita bicara anatomi tubuh ini. Kita bicara gen. Ya. Saya bukan ahli DNA, bukan. Tapi kan ada ya ahlinya. Kita bisa bertanya. Kita bisa memeriksakan, membuktikan kepada yang ahlinya DNA. Ya. Sementara Dokter Sugeng sendiri menyatakan, meluruskan bahwasanya DNA mereka itu tidak tersambung kepada Rasulullah, apalagi Ahlul Bait, yaitu Hasan wal Husain. Ya. Jadi mereka ras Yahudi, imigran Yaman, Habib-habib suku Yahudi ya, yang ada di Indonesia ini, suku Yahudi yang ada di Indonesia ini mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Berarti mereka berbicara anatomi tubuh, gen. Nah, maka menghadapinya saya dengan pembuktiannya dengan gen. Saya menolak kitab-kitab dulu itu saya tolak. Nasab ya, kitab-kitab nasab ya, saya tolak. Kenapa? Itu buatan manusia, bisa salah bisa benar. Tapi kalau buatan Allah, yaitu tubuh, anatomi tubuh dari ujung rambut ke ujung kaki, ini kita berbicara anatomi tubuh juga, maka dibuktikan dengan secara anatomi tubuh juga gitu. Mereka berbicara gen mereka, DNA mereka tersambung kepada Rasulullah. Jadi keturunan mereka keturunan Rasulullah, itu berbicara gen. Maka dibuktikan dengan gen, dibuktikan dengan DNA. Maka saya tolak kitab-kitab nasab, kitab manapun nasab. Ya, saya tolak, mentah saya tolak. Makanya saya katakan, karena sudah ada yang terbukti, Habib-habib ras Yahudi, suku Yahudi, sudah ada yang tes DNA. Nah, 6 orang itu ya. Nah, yang lain tidak berani, karena nanti ketahuan, bakal ketahuan. Nah, ini dibela oleh ustadz, oleh gus, oleh oknum kiai, oknum ustadz, oknum gus. Ini oknum ustadznya nih, oknum gusnya ini bangsat, bajingan ya. Siapa namanya tuh? Banyak itu namanya tuh. Yang tenar-tenar ya, itu bajingan semua itu. Bajingan. Nih, menurut saya nih. Ini bicara DNA ya. Mereka mengaku keturunan Rasulullah. Mereka mengaku gen Rasulullah. Kita buktikan secara gen. Saya menolak kitab saya nolak. Karena itu ciptaan manusia, pemikiran manusia yang ditulis. Itu bisa salah, bisa benar. Tapi kalau tulisan Allah, ciptaan Allah berupa dari sel-sel dari ujung rambut ke ujung kaki, gen anatomi tubuh, mereka mengaku sebagai gennya Rasulullah. Ini buktikan dengan gen. Nah, sudah ada yang terbukti. Mereka suku Yahudi, 6 orang itu dari ras Ba'alawi, Bani Alawiyah, imigran Yaman. Namun dibela oleh oknum gus yang terkenal, yang besar katanya. Apalagi Rumail Abbas itu ya. Wah, itu bahaya itu. Mengadu domba saya nggak bisa. Mungkin dia mengadu domba yang lain bisa, tapi saya nggak bisa diadu domba. Lagi pula siapa saya? Saya nggak berarti apapun. Saya siapa sih? Saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau bicara gen keturunan, mereka mengakui keturunan Nabi Muhammad SAW, harus dibuktikan dengan gen pula. Buktikan. Nah, mereka sudah membuktikan, mereka suku Yahudi. Ya sudah, ini dibela juga. Maka yang membela itu otaknya udah gak waras. Jadi mengaku Islam padahal gimana? Mengaku Islam, apalagi mengaku gus, apalagi mengaku kiai, apalagi mengaku... Bahaya ini. Jadi dari kejadian
Habib-habib suku Yahudi, suku Yahudi, imigran Yaman, suku Yahudi ini tadi, Allah seakan-akan Allah itu memberikan pengetahuan kepada kita bahwasanya siapa yang memang benar-benar beriman kepada Allah, siapa yang benar-benar yakin kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang benar-benar menjalankan ilmu dan hukum yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta menjalankannya, menjalankan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sudah tahu, ya. Jadi ulama-ulama yang ada gus, ya, oknum-oknum yang pakai gus, pakai kiai, ya, pakai ustadz, ya, pakai embel-embel itu semua nonsen. Rupanya nonsen di mata Allah, hina di mata Allah, ya. Di mata saya juga mereka hina, siapapun mereka, maupun mereka kiai besar, maupun seluruh Indonesia ini, ya, seluruh Indonesia ini, ya, sedap ini, ngeri nih, orang Medan bro. Membela Yahudi dengan Yahudi tadi mengatakan dia itu keturunan Nabi Muhammad ini, maka walaupun saya sendiri saya lawan. Kalau zaman dulu ya, zaman 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, atau 500 tahun yang lalu, atau 700 atau 800 atau 900 yang lalu, mereka mengakui mereka keturunan Rasulullah, mungkin orang bisa percaya, orang-orang dulu bisa percaya. Karena apa? Keilmuan itu, pengetahuan tentang gen manusia itu belum ada. Jadi kalau orang menipu dulu, oh saya keturunan Rasulullah, mereka mengaku dulu 200 tahun atau 300 tahun atau 400 tahun atau 500, 700, 800, 900 tahun yang lalu mereka mengaku seperti itu. Mungkin orang dulu bisa percaya, orang yang 800-an tahunan, 900 tahunan itu bisa percaya. Karena apa? Pengetahuan tentang gen itu belum ada. Walaupun ada, itu hanya tabib ya, tabib. Tapi untuk meneliti secara rinci tentang sel-sel darah manusia, ya, gen, DNA, itu belum ada, alat-alatnya belum ada, pengetahuannya pun belum sampai ke situ gitu. Jadi mudah dibodohi, mudah dibohongi gitu, ya. Jadi kalau zaman sekarang ini, zaman modern, yang pengetahuan tentang menganalisa gen seseorang, tentang menganalisa darah seseorang, sel-sel seseorang, sel manusia, anatomi tubuh manusia, ini jangan coba-coba. Karena zaman sekarang udah zaman modern, pengetahuan itu sudah ada gitu. Jadi tidak bisa dibodohi dan ditipu dengan hanya mengaku keturunan Rasulullah, padahal dibuktikan gennya itu bukannya gen Rasulullah. Ya, ini maka sekali lagi ulama-ulama, ya, yang membela mereka ras Yahudi ini koplak, bangsat, bajingan. Dia gus besar, banyak umatnya. Paulus tuh banyak umatnya tuh, kalau mengandalkan banyak umat, jangan mengandalkan banyak umat, andalkan kebenaran, berdiri pada kebenaran. Walaupun dia banyak umatnya, banyak pendukungnya, banyak muridnya, belum tentu dia benar, belum tentu benar. Karena kebenaran itu bukan berada di banyaknya, bukan berada di banyaknya umat, di banyaknya murid, di banyaknya pengagum, itu bukan berada di situ. Tapi kebenaran itu berada pada Allah sendiri. Dan salah satunya kebenaran itu adalah ciptaan Allah, yaitu manusia. Maka telitilah ciptaan Allah manusia ini tadi, sel-sel yang ada di tubuh manusia ini tadi, sehingga kita bisa tahu. Karena Allah meletakkan catatan-catatan di tubuh kita. Itu makanya saya bilang Allah Maha Benar. Ya, tidak bisa ditolak oleh siapapun ini. Jadi Allah memang Maha Benar. Dengan ciptaan-ciptaannya itu membuktikan catatan-catatan itu ada pada ciptaannya, yaitu manusia. Gen-gen manusia itu bisa dipelajari. Jadi di zaman modern ini jangan coba-coba
untuk mengaku-ngaku gennya Rasulullah, gennya Hasan wal Husain. Karena bisa dibuktikan melalui gen juga, ya. Jadi bertobatlah. Saya bukan siapa-siapa, dan saya tidak terpandang. Kalaupun dipandang orang saya tak mau. Saya dibilang hina, nggak apa, nggak masalah saya hina. Saya bukan siapa-siapa. Tapi ya, dengan video ini bisa menjadi saksi dan bukti saya kepada anak cucu saya, kepada bangsa Indonesia, bahwasanya saya membela yang benar. Ini kalau dibilang, ini kalau orang psikologi bilang, psikologi bilang ini berbohong, ya. Tidak, saya tidak berbohong. Saya tidak mau berbohong karena berbicara masalah gen, ya, gen, DNA. Saya tidak berbohong. Nah, nanti pun anak cucu saya, ya, atau orang-orang yang melihat video ini di masa yang akan datang, dia bisa menilai perkataan saya ini benar atau tidak. Karena saya bercerita gen, bukan bercerita kitab nasab. Saya tidak mau bercerita kitab nasab, karena saya pun tidak kenal orangnya 800 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu yang menulis itu. Saya tidak percaya. Bisa benar, bisa enggak. Gitu. Itu yang membuat saya tidak percaya. Tapi saya lebih percaya kepada Allah. Allah menciptakan manusia. Dan zaman modern ini, ya, anatomi tubuh manusia itu bisa dipelajari zaman modern ini. Jadi jangan coba-coba kalian itu berdusta dengan mengatakan kalian itu keturunan Rasulullah pada zaman ini. Di zaman ini jangan coba-coba. Karena apa? Ketahuan dengan gen kalian, dengan DNA kalian. Ya, begitu sajalah berpikir. Pikir, harap pakai otak, ya. Pakai otak. Apalagi menyangkut Nabi dan Rasul. Ya. Apalagi menyangkut Nabi dan Rasul. Saya ulangi. Ini berbahaya. Ya. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.